Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Halo. Hai. Apa kabarnya adik-adik? Sekali lagi Kak, masih kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu, Kak? Yuk kita cek. Ayo. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Masih semangat adik-adik? Masih dong, Kak. Bagus kalau masih semangat. Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau mendaki. Nah, daki apa itu, Kak? Daki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Apa Kak? Kutulen, tulen, 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 lembah yang dalam. Ibadah kita. Tetapi sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Renal, kita angkat satu pujian yang berjudul apa ya Kak? Dari Terbit Matahari. Kami bersuka cita adik-adik semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ialah nama Tuhan.
adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Gimana sikap doanya adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga kami bangun pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Sekarang kita mau nyanyi lagu medley Bila Roh Allah Ada dan dalamnya hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan. Mari sama-sama angkat tangan kita goyangkan tangan katakan. Bukan menari, menari, menari seperti roh penari. Bukan menari, menari, menari seperti roh penari. Katakan bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Mari sama-sama kita ke kanan angkat tangan kita. Bukan menari, menari, menari seperti roh penari. Bukan menari, menari, menari. Sekarang kita putar ke kanan. Katakan. Bukan menari, menari, menari seperti Ganti yang ke kiri. menari seperti roh penari. Hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa duduk kembali ya, karena sebentar lagi kita mau persembahan yang dipimpin oleh Kak Cecil. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya, adik-adik harus menyiapkan sebuah amplop yang sudah ditulis nama dan hari dan tanggal, yaitu 30 Agustus 2020. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama. Tanah-tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Nah adik-adik, untuk minggu ini Kak Debbie yang akan mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk memberikan pengumuman. Untuk adik-adik semua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi ibadah kita dilaksanakan secara online dulu ya. Karena untuk mencegah kita terkena wabah virus COVID-19. Gak hanya itu juga, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita terkena dari wabah virus COVID-19. Kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Betul, yaitu tetap jaga kesehatan dan kebersihan kita. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan agar tangan kita tetap bersih. Kalau lagi di luar rumah, adik-adik bisa membawa hand sanitizer dan jangan lupa yaitu memakai masker. Tapi adik-adik kalau misalnya nggak terlalu penting, lebih baik adik-adik diam di rumah aja ya, jangan main keluar rumah. Nah adik-adik, untuk menjaga kesehatan kita dapat makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jangan begadang ya adik-adik, apalagi kalian kan masih sekolah nih, ya kan? Dan yang paling penting yaitu jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga wabah virus COVID-19 ini dapat segera berlalu. Dan Kak Debbie beserta kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 5 September 2020. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rajin beribadah dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan pisah kelas ke kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga SPR. Selamat beribadah. Shalom. Tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian. Ini dia lagunya.
waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kakak mau tanya adik-adik, cerita minggu lalu itu tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ya betul adik-adik, ceritanya tentang Ishak yang cinta damai. Nah sekarang adik-adik, kita ingin mendengarkan sebuah cerita lagi dari Kak Nana. Nah adik-adik semua penasaran? Penasaran nggak? Baiklah, berikut ceritanya. Shalom adik-adik, hari ini kembali kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat kan 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Yakub memperoleh hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan menukarkan semangkuk sup kacang merah dan ia berhasil. Adik-adik, kali ini kita akan kembali mendengarkan bagaimana Yakub memperoleh berkat anak sulung dengan yang seharusnya diperuntukkan untuk kakaknya Esau, tetapi Yakub menipu bapak Ishak dan ia berhasil. Akibat perbuatan Yakub yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ia harus menanggung akibatnya. Bertahun-tahun harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh kakaknya Esau. Dan bagaimana dengan Esau sendiri? Akibat ia menyepelekan hak kesulungan dan menyia-nyiakannya, maka ia mengalami kesedihan yang mendalam, bahkan penyesalan yang berkepanjangan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah Esau dan Yakub ini bersama-sama berikut ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau."
Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Ini berarti Allah senantiasa melakukan hal yang baik dan benar. Adik-adik, ketahuilah, Tuhan mempunyai sebuah rencana yang indah buat kita. Tetapi kita harus menunggu sampai Tuhan sendiri menyatakannya. Adik-adik ingat apa yang terjadi terhadap Abraham dan Sarah yang telah menunggu janji Tuhan bertahun-tahun lamanya, dan pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Nah adik-adik, marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat menunggu setiap rencananya yang indah bagi kita. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita ketika kita menanti-nantikannya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Tiada hal yang mustahil di hadapanmu Tuhan, tiada yang
yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesus, ku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku. I surrender all, for nothing is impossible in you. Yeah, nothing is impossible. Nothing is impossible in you. In you, Jesus, nothing is impossible in you. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami